Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Sophia Ananda dengan NIM 211110241547 dari kelas B. Pada hari ini saya akan sedikit membahas terkait dengan protein sel tunggal, ini mana tema yang akan saya angkat di sini terkait produksi protein sel tunggal dari kultur Rhizopus oryzae dengan medium limbah cair tahu. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut terkait produksi protein sel tunggal dari kultur Rhizopus oryzae dan juga medium limbah cair tahu, maka ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan PST. Nah, protein sel tunggal atau bisa disebut dengan PST merupakan suatu produk biomasa yang berkadar protein tinggi. Sehingga biasanya dia ini berasal dari yang namanya mikroba. Adapun mikroba yang dimaksud di sini itu diantaranya adalah bakteri, kapang, jamur, dan juga yang lainnya. Nah, mikroba penghasil dari protein sel tunggal ini biasanya tumbuh dari limbah yang memiliki unsur karbon dan juga nitrogen. Nah, biasanya kandungan karbon dan juga nitrogen ini seringkali terdapat dari limbah hasil industri. Adapun komponen utama dari protein sel tunggal itu diantaranya adalah amino dan mineral. Selain itu, protein sel tunggal juga dapat menghasilkan makanan yang bergizi dan disebut sebagai mikoprotein. Negara kita Indonesia merupakan salah satu negara penghasil tahu dan tempe yang terkaya di dunia. Hal ini dikarenakan negara kita merupakan negara yang memiliki makanan khas yaitu tahu dan tempe. Oleh sebab itu, ada begitu banyak sekali industri yang memproduksi tahu dan tempe di negara kita Indonesia. Dan itu ternyata tahu dan tempe ini diketahui memiliki kandungan protein yang cukup tinggi apabila dikonsumsi. Hal ini berasal dari kandungan kacang kedelai yang berperan sebagai bahan baku utama dari pembuatan tahu dan tempe itu sendiri. Namun di sisi lain ternyata industri tahu dan tempe ini juga menghasilkan banyak limbah cair dan juga padat yang ternyata itu berpotensi untuk mencemari lingkungan. Oleh sebab itu, pada pembahasan kali ini ada suatu proses pemanfaatan limbah cair tahu dan tempe untuk proses pembuatan protein sel tunggal atau PST yang bertujuan untuk mengganti protein dari sumber konvensional tadi serta sebagai bentuk untuk mengurangi pencemaran lingkungan akibat limbah tahu yang tidak dikelola dengan baik. Nah, kenapa sih sebenarnya limbah tahu ini bisa digunakan dalam proses pembuatan PST? Ternyata bahan-bahan yang terdapat di dalam limbah tahu ini memiliki begitu banyak kandungan. Di antaranya itu ada protein, karbohidrat, dan juga lemak. Di mana kandungan protein yang terkandung di dalam limbah cair tahu ini memiliki persentase yang cukup besar yaitu sekitar 40 sampai dengan 60%, dan untuk karbohidrat itu memiliki persentase sebanyak 25 sampai dengan 50%, dan untuk kandungan lemak itu memiliki persentase sebanyak 10%. Nah, hal inilah yang membuat limbah cair tahu ini bisa dimanfaatkan sebagai substrat pertumbuhan mikroba dalam proses pembuatan protein sel tunggal atau disebut dengan PST. Nah, selain dimanfaatkannya limbah cair tahu, ternyata juga kita bisa menggunakan suatu kultur dari Rhizopus oryzae yang merupakan salah satu jenis jamur non-patogen yang dapat mengurai lemak kompleks menjadi trigliserida dan asam amino. Selain itu, jamur ini juga ternyata mampu menghasilkan suatu protoase sehingga diharapkan penggunaan jamur Rhizopus oryzae ini dapat memberikan keuntungan terhadap lingkungan dengan hasil yang optimal dalam memproduksi protein sel tunggal atau PST. Adapun metode yang bisa digunakan dalam proses pembuatan protein sel tunggal dengan memanfaatkan limbah cair tahu dan juga penggunaan jamur Rhizopus oryzae, tahap yang bisa dilakukan itu diantaranya adalah
pembuatan medium dari limbah cair tahu, kemudian dilakukan proses fermentasi medium limbah cair tahu, kemudian dilakukan proses analisis berat kering sel, dan juga analisis kadar protein, di mana nanti diharapkan pertumbuhan jamur Rhizopus oryzae itu ditandai dengan adanya penambahan jumlah sel, yang dimana ketika terjadi peningkatan sel itu dapat menyebabkan peningkatan dari seluruh kandungan sel termasuk asam nukleat dan juga protein yang dinyatakan sebagai massa dari sel, sehingga berat kering sel itu dapat berbanding lurus dengan jumlah koloni. Dengan demikian, pemanfaatan limbah cair tahu sebagai medium pertumbuhan mikroba untuk produksi protein sel tunggal atau PST itu dapat mengurangi residu polutan di lingkungan. Baik, itu dia sedikit penjelasan dari saya terkait protein sel tunggal yang diproduksi dengan pemanfaatan limbah cair tahu dan juga kultur Rhizopus oryzae. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.